Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya Bapak Dodi Haryadi. Hari ini saya akan membagikan tips dan trik dalam pengerjaan hitung bilangan bulat, utamanya perkalian, pembagian, dan penjumlahan serta pengurangan. Silakan disimak video lengkapnya ya. Yang pertama adalah tips dan trik perkalian dan pembagian. Ada dijelaskan pada video sebelumnya, untuk perkalian dan pembagian itu nanti berlaku rumus atau aturan yang sama, sehingga ini nanti bisa kalian hafalkan. Jadi apabila negatif dikali dengan positif, hasilnya akan selalu negatif. Itu bisa nanti kalian hafalkan. Kemudian positif dikali negatif, hasilnya akan selalu negatif. Selanjutnya negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif, dan positif dikali positif, hasilnya akan selalu positif. Begitu juga dengan pembagian, sama persis dengan perkalian. Jadi apabila ada perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif, hasilnya nanti akan selalu negatif. Apabila ada perkalian bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya akan selalu negatif. Seperti itu, ini bisa dihafalkan. Ini juga apabila kalian bisa selain menghafalkan dengan cara seperti itu, bisa juga dengan kalian pahami bahwa negatif ini anggaplah sebuah hal yang salah, positif adalah hal yang benar ya. Kemudian perlakuan negatif itu hal yang salah, positif hal yang benar. Sebagai contoh nanti membacanya seperti ini: apabila ada hal yang salah dibenarkan, itu berarti sudah berbuat salah ya. Lagi, hal yang salah kok dibenarkan, itu berarti perbuatan yang salah. Seperti itu. Kemudian bawahnya, hal yang benar tapi kok disalahkan, itu juga perbuatan yang salah. Seperti itu ya. Kemudian lagi, apabila ada hal yang salah kemudian disalahkan, itu berarti sudah benar, memang seharusnya. Seperti itu. Selanjutnya, apabila hal yang benar kemudian itu dibenarkan, ya itu berarti memang benar. Seperti itu ya. Jadi pembagian juga sama seperti itu. Itu bisa kalian ingat, bisa kalian pahami, bisa kalian tanamkan di diri kalian konsep perkalian dan pembagian seperti di kehidupan kita. Oke. Selanjutnya, tips dan trik bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Ini nanti yang lumayan panjang ya penjelasannya. Mungkin kalau kalian pembagian tadi bisa kalian hafalkan, bisa kalian ingat, bisa juga kalian pahami. Kalau untuk penjumlahan ini harus benar-benar kalian pahami ya, jangan dihafalkan atau jangan hanya diingat-ingat, tapi dipahami. Untuk penjumlahan dan pengurangan bisa kalian kerjakan menggunakan garis bilangan, tetapi untuk garis bilangan ini tentunya memiliki kekurangan atau kelemahan. Yang pertama, lebih lama waktunya ya, kemudian memerlukan space atau kertas yang mungkin lebih banyak untuk membuat itu. Kemudian apabila nanti di atas angka 10 misalnya penjumlahan dan pengurangan, itu akan memerlukan garis yang lebih panjang, itu pasti merepotkan. Itu kalau menggunakan garis bilangan. Yang kedua, bisa menggunakan alat bantu hitung. Alat bantu hitung misalnya kalkulator, sempoa, atau mungkin lidi, atau mungkin kancing.
kacing baju atau mungkin kerikil, itu yang namanya alat bantu hitung. Itu bisa kalian gunakan dan digunakan juga, tetapi tentunya pasti akan ribet atau merepotkan ya. Kemudian bisa juga dengan hafalan penjumlahan dan pengurangan. Ini untuk angka 1 sampai 10 itu pasti dengan mudah kalian hafalkan ya. Tapi untuk angka di atas 10 yang namanya hafalan itu pasti akan ada lupanya ya. Suatu saat pasti akan hilang namanya hafalan. Jadi ada kemungkinan lupa, karena itu kurang tepat juga apabila kalian pergunakan hafalan. Kemudian bisa juga ini yang tadi akan saya sampaikan adalah konsep mengenai hutang piutang ini. Apa itu konsep mengenai hutang piutang? Ini lebih lengkapnya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Ya, sekarang penjelasan mengenai cara hafalan. Untuk kalian hafalkan ini sebenarnya kan ada aturan atau ada rumus ya yang sudah ditetapkan. Ini jika tanda keduanya sama, maka tanda hasil penjumlahannya juga sama. Jadi kalau negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif. Negatif dikurangi negatif, hasilnya pasti negatif. Positif juga sama seperti itu. Itu masih mudah, masih bisa kalian hafalkan. Yang kedua, jika tanda kedua berbeda, negatif dan positif, maka hasil penjumlahan dan pengurangan mengikuti tanda milik angka yang besar ya. Kalian harus ingat, tandanya mengikuti tanda angka atau bilangan yang besar. Contohnya adalah ini 14 ditambah 28, kemudian negatif 22 ditambah negatif 33, kemudian 36 dikurangi negatif 32, kemudian negatif 46 ditambah 20. Cara hafalan sesuai dengan aturan yang ini, aturan yang berlaku ini atau aturan yang ditetapkan ini. Pertama, 14 tambah 28 berarti harus kamu kerjakan seperti biasa. 14 tambah 28, karena dia sesuai dengan aturan yang satu, keduanya sama, pasti hasilnya selalu positif. Jadi hasilnya 4 tambah 8 12 ya, 1 berarti 42 positif, seperti itu. Selanjutnya negatif 22 dan negatif ditambah negatif 22 dan negatif 33 ditambahkan, jadi seperti biasa ya, 5 lagi. Karena negatif dengan negatif hasilnya negatif, berarti jawabannya ini adalah negatif 55 sesuai dengan aturan yang pertama tadi. Selanjutnya soal yang nomor 3. Sudah keluar jawabannya 68. Dengan 36 dikurangi negatif 32 seperti ini. Atau ini karena negatif ketemu dengan negatif, kalian ingat ya, ini menjadi positif ya. Jadi ini adalah menjadi positif ya, menjadi positif, berarti negatifnya ini sudah tidak berlaku ya. Jadi langsung 6 tambah 2 8, 3 tambah 3 6, 68. Secara ini kalau kamu ingat bahwa ini harus diingat memang, itu tambah negatif menjadi positif. Ini berarti 36 tambah 32 sama dengan 68. Sekarang yang terakhir
nomor 4 46, negatif 46 ditambah 20 sama dengan, jadi 6 tambah 0 6, 4 tambah 2 6 ya. Hasilnya apakah harusnya akan negatif ya kalau sesuai dengan aturan ini, tapi ini salah kalau kamu negatif 66 ya. Karena itu cara hafalan ini menurut saya kurang tepat, atau masih bisa kita sempurnakan, atau daripada kita menghafalkan atau mengingat-ingat aturan yang ini ya, aturan ini lebih baik kita menggunakan satu buah konsep baru ya, konsep baru yang dinamakan ini yang saya namakan konsep hutang piutang. Jadi hutang piutang itu kalian harus memahami ya, kalian walaupun masih SD paham ya yang namanya hutang ya, namanya hutang itu pasti harus dibayar. Kalau tidak dibayar berarti salah seperti itu. Tapi di sini Pak Dodi tidak mengajarkan kalian untuk berhutang ya, tapi kalian harus memahami yang namanya konsep hutang piutang. Sebelum berbicara mengenai konsep hutang piutang pada bilangan bulat, ini kalian harus mengerti dulu ya, orang yang kaya itu orang yang tidak punya hutang. Kemudian orang yang kaya atau tidak punya hutang itu adalah sesuatu yang positif. Balikannya, orang yang miskin itu orang yang berhutang, kemudian berhutang itu adalah negatif. Jadi ini kalau tidak punya hutang itu adalah positif, kata kuncinya itu ya. Kalau punya hutang itu adalah negatif. Itu akan kita terapkan kepada di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti apa contohnya? Ini ada contoh soal negatif 12 ditambah 7, kemudian 10 dikurangi negatif 14, kemudian negatif 25 ditambah negatif 53, selanjutnya 15 ditambah n sama dengan negatif 20. N sama dengan berapa ya, itu. Kemudian n dikurangi negatif 23 sama dengan 50. N sama dengan berapa, itu. Ini sama. Ada 5 soal. Sekarang satu persatu ya, sesuai dengan konsep hutang yang baru dimaksud itu ya. Sekarang seperti ini. Negatif 12 itu berarti katakanlah kamu punya hutang 12 ya, kamu punya hutang 12, kemudian sudah kamu bayar 7 hutangmu, berarti kamu masih punya hutang apa tidak, seperti itu. Jadi kamu punya hutang 12, kamu bayar 7, berarti harusnya kamu masih punya hutang ya, nah, karena kamu bayar 7 itu belum lunas. Nah berarti jawabannya harusnya adalah masih negatif karena dia masih punya hutang. Masih punya hutang berapa ya, cara ngitungnya adalah 12 dikurangi 7, 12 dikurangi 7, cara ngitungnya seperti itu. Bisa dibalik ya, 12 kurang 7 adalah 5, berarti jawabannya adalah negatif 5. Ya betul. Selanjutnya 10 dikurangi negatif 14. Kalian harus ingat bahwa negatif ketemu negatif ini menjadi positif, berarti ini jawabannya tidak usah kalian ragukan atau kalian bingung ya. 10 tambah 14 ya 28, seperti itu ya. Kalau ini dimasukkan ke dalam konsep hutang piutang, berarti kalian punya uang 10 atau punya barang 10, kemudian
diberi lagi 10 ya, atau mendapatkan lagi 10, 14. Kamu punya barang ini 10, mendapatkan lagi 14, jadi totalnya sekarang uangmu adalah 28, jumlah barangmu itu 28. Jadi kamu tidak punya utang, jadi tidak negatif. Lalu contoh soal nomor 2. Kemudian selanjutnya negatif 25, berarti kalian punya utang 25, kamu punya utang 25, kemudian kamu hutang lagi 53. Kira-kira hutangmu tambahnya apa tidak ya? Pasti bertambah banyak. Berarti sekarang hitungnya ya 25 ditambah 53, berarti ini 8, ini 7, itu negatif 78 ya, negatif 78. Selanjutnya soal nomor 4. (15 ditambah N sama dengan negatif 20). Kamu punya uang 15, kemudian ditambah berapa kok mau menjadi hutang 20? Atau gini, kamu punya katakanlah kelereng 15, kelereng itu diminta orang atau diminta adikmu berapa, kok kamu malah harus pinjam lagi 20 untuk memberikan kelereng ini, memberikan adikmu sejumlah kelereng itu. Jadi kamu harus pinjam 20, harus punya hutang 20 untuk bisa memberi kelerengnya itu kepada adikmu. Berarti kan kamu harus 15 harus menjadi pinjam 20, berarti total kelereng yang harus diberikan itu adalah ini yang ditambahkan 35. Berarti tapi negatif ya, karena dipinjam atau diminta. Jadi kamu punya uang atau kelereng 15, kemudian kelereng itu dipinjam temanmu 35, atau kamu punya uang 15, apa saja, 15.000, 15 dolar atau apa saja, kemudian diminta atau kamu harus membayar buku 35.000, padahal kamu hanya punya uang 15.000. Berarti kamu harus cari pinjaman 20.000 untuk melunasi itu. Ini yang saya maksud konsep utang piutang itu seperti itu. Jadi menjadi tambahkan 15 tambah 20 seperti ini ya. Kemudian jadi N tadi negatif kalinya ya, oke betul. Kemudian N ditambah negatif 23, ingat ya, tambah ini menjadi positif, berarti N tambah berapa sama dengan 23. Ini berarti artinya kan 50 dikurangi 23 sama dengan 27 ya. Kalau ini kamu pahami dengan konsep utang piutang ya, adalah N ditambah 23 sama dengan 50, berarti kamu sudah memiliki uang berapa kalau uangmu itu ditambah 23.000 sama dengan 50.000, seperti itu ya. Itu konsep hutang piutang yang bisa kalian pergunakan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi ingat bahwa positif itu berarti kamu tidak berhutang, negatif berarti berhutang. Positif itu berarti kamu kaya, negatif berarti kamu miskin ya, seperti itu. Itu video pembelajaran pada hari ini.
Terima kasih. Kalau ada kurangnya Pak Dodi mohon maaf. Jangan lupa kalian adalah anak hebat. Anak hebat harus tetap bersemangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.